Shalom, senang kembali bersama dengan semuanya di sini. Semoga dalam kondisi sehat dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di dalam pembahasan Efesus pasal yang ketiga. Jadi saya terus mengajak dan saya terus antusias dalam membagikan tadarusan Alkitab ini karena semata saya sangat sadar bahwa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan itu satu-satunya jalan membuat iman kita bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, maka pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Pemahaman kita akan apa yang terjadi ke depan semakin mantap, semakin yakin. Kita akan jadi orang yang tidak gampang terombang-ambingkan. Jadi, kalau saya berhenti di sini, maka saya bukan menjadi seorang guru yang baik. Saya bisa mengisi program ini dengan khotbah-khotbah atau materi-materi yang lebih sederhana, tapi tidak membaca Alkitab gitu. Itu bagus saja. Itu juga buat sesuatu yang baik bagi diri kita, membuat iman kita juga akan semakin baik. Tapi tentu jauh lebih baik kalau kita mulai belajar menjadi orang percaya yang menyukai Alkitab, yang mencintai Alkitab, yang menjadikan Alkitab itu makanan menu utama kita. Jadi ayo sama-sama siapkan diri, dan sebelum kita siapkan diri kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kembali kami boleh ada dalam tadarusan Alkitab. Hari ini kami akan membahas Efesus pasal yang ketiga. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami semua siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca Efesus pasal yang ketiga. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, ada bantuan. Saya sudah tampilkan di layar handphone saudara atau di layar komputer saudara. Semoga cukup jelas ya. Kalau tidak jelas, boleh saudara membuka Alkitab saudara masing-masing. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita akan membacanya. Pasal 3 ayat yang pertama, perikopnya diberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Ayat pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya.
Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan yang menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Haleluya. Ini adalah curhatan gitu ya, kembali curhatan Paulus kepada jemaat Efesus. Ya, jemaat Efesus ini jelas aslinya tentu bukan orang-orang Yahudi ya, karena selain berada di luar tanah perjanjian, Efesus juga merupakan sebuah kota yang besar sekali. Mungkin kota terbesar di luar Roma ya. Jadi ketika Romawi itu menjadi penguasa dunia di zaman perjanjian baru, kota terbesar di dunia saat itu adalah Roma tentunya, sebagai ibu kota dari Imperium Roma yang memang legendaris itu. Tapi di luar Roma, ya, di wilayah Asia Kecil, itu ada kota yang sangat besar juga, namanya Efesus. Efesus ini besar karena memang merupakan sebuah kota pelabuhan, ya. Jadi di situ banyak orang, banyak suku, banyak bangsa, tumpah ruah di situ. Dan tentu ada sebagian kecil dari orang-orang di Efesus itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, Paulus terbiasa dalam penginjilan itu selalu mengunjungi orang-orang Yahudi supaya nyambung gitu ya, satu frekuensi dulu ngomongnya, karena biar bagaimanapun sesama orang Yahudi mereka punya sejarah yang sama sebagai sebuah bangsa ya, tentang masa lalu tentunya. Nah, ketika sudah masuk, sudah mulai klik, Paulus baru mulai menyampaikan bahwa dia bukan orang Yahudi biasa, tapi dia sudah menjadi pengikut Kristus. Maka Kristus mulai disampaikan di komunitas itu. Tapi ketika jemaat di Efesus ini sudah cukup besar, tentunya orang-orang Kristen di Efesus bukan lagi orang-orang yang berasal dari bangsa Yahudi, tapi sudah juga menjadi sebuah agama yang dipercayai oleh orang-orang di luar Yahudi. Dalam hal ini konteksnya adalah orang-orang yang ada tinggal di kota Efesus, di Asia Kecil itu. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga orang-orang Yunani di situ. Karena wilayah Asia Kecil sebelum Roma berkuasa, yaitu dikuasai oleh Helenisme. Orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh budaya Helenisme, budaya Yunani. Jadi di sini jemaat Efesus tersirat ya, tersurat juga ya. Sudah tahu ya berita-berita soal bagaimana orang Kristen itu harus melakukan kasih karunia ya. Sehingga mereka pun tahu Paulus kenapa menginjil di Efesus, kenapa menginjil di kota-kota lain ya. Karena Paulus sudah mendapatkan kasih karunia, mendapatkan wahyu tentang siapa Yesus, dan tanggung jawabnya dia untuk membagikan itu kepada banyak orang. Itu yang saya kerjakan hari-hari ini dan berharap sama dikerjakan oleh saudara. Meskipun kita punya profesi yang berbeda-beda, panggilan yang berbeda-beda, tapi kita ini di bumi ini menjadi agen-agen pembawa perubahan. Ya, agen-agen pembawa kasih Kristus kepada dunia yang sudah tercemar dan gelap ini. Ya, dimanapun kita, apapun panggilan kita. Jadi Paulus di sini menekankan di ayat-ayat awal di pasal 3 ini bahwa jemaat Efesus sebenarnya sudah tahu ya tentang dirinya dan juga pemahaman Kristus yang diimani oleh Paulus ya. Jadi Kristus itu adalah penggenapan ya dari apa yang dulu dinyatakan oleh nabi-nabi, tapi sekarang dinyatakan sungguh dalam diri Yesus, dan Paulus sekarang menyatakannya dalam Roh Kudus ya, yang disampaikan pertama dicurahkan kepada rasul-rasul, kepada dia dan kepada jemaat-jemaat di
kota-kota lain di luar Yerusalem. Jadi mereka-mereka yang percaya kepada berita kabar baik dari Roh Kudus itu, yakni berita tentang Yesus, itu merupakan ahli-ahli waris, anggota-anggota tubuh. Apapun latar belakang mereka, siapapun latar belakang mereka. Ini mungkin yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya. Ya. Kekristenan itu sejak awal memang harus diakui, dibagikan, di-sharingkan, disebarkan oleh orang-orang yang memang memiliki nation, budaya atau bangsa Yahudi. Murid-murid semuanya orang Yahudi. Tapi bahkan di zaman Alkitab, di zaman para rasul, itu kesetaraan. Kalau sekarang ngomongin kesetaraan tuh sering dengar kesetaraan gender, kesamaan ya. Itu tidak lagi menjadi isu utama, sebab bagi kekristenan awal, terutama sejak sidang di Yerusalem yang kita bisa baca di di Kisah Rasul pasal yang ke-15. Itu orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat, orang tidak bersunat, ya itu sama semuanya, selama mereka mau menerima dengan hati dan pikiran mereka, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Jadi makanya sekarang ini kekristenan tidak terlalu pro dengan suku dan bangsa apapun. Kita orang Kristen ya tidak terlalu harus bagaimana dengan orang Israel juga, ya. Ya pokoknya ya kita sama. Kepada orang Israel kah, kepada orang Arab kah, kepada orang Afrika kah, Eropa kah, Asia kah, kita harus berpola pikir yang sama. Kekristenan tidak mengkotak-kotakan lagi. Nggak ada privilege di situ. Privilege sebagai bangsa ya. Saya orang Indonesia terus menganggap Kristen Indonesia lebih hebat daripada Kristen Korea, ya tidak begitu. Ya, berharap juga orang Kristen dari Korea tidak menganggap lebih hebat daripada orang Kristen Indonesia. Kekristenan yang berkembang di Indonesia pasti dipengaruhi oleh budaya Indonesia juga. Begitu pula di tempat-tempat lainnya. Jadi semuanya mestinya saling menghargai, saling menghormati selama Kristus yang disampaikan. Ya. Jadi kalau saya mengajarkan tentang doktrin akhir zaman bahwa mata kita itu harus ke Israel, ya memang iya. Ya, karena nubuatan akhir zaman selalu berkaitan langsung tidak langsung, dekat atau tidak dekat dengan Israel. Ya. Perang di Alkitab selalu berkaitan dengan Israel. Antikristus dan nabi palsu ketika muncul itu juga sangat dekat dengan Israel. Interaksi mereka, Antikristus dan nabi palsu dengan Israel sangat dekat sekali. Yesus ketika nanti datang kembali, dia datang ke Israel. itu Alkitab yang mengatakan. Ya. Tapi meskipun demikian, saya tidak terlalu menganggap hebat banget ini bangsa. Ya. Bangsa ini dengan saya ya sudah sama-sama menjadi ahli warisnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mewarisi perjanjian antara Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka secara DNA mungkin, secara darah. Tapi saya lewat Kristus Yesus. Karena apa yang diwariskan lewat darah itu ternyata tidak satupun yang bisa melakukan hukum Taurat. Alkitab yang mengatakan. Yang bisa melakukan semua hukum Taurat, yang bisa menggenapi semua hukum Taurat hanya Yesus. Maka Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat, sehingga kita sekarang yang percaya kepadanya, itu bisa mewarisi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi bagi saya sekarang, saya sebagai seorang Kristen, bukan Kristen Indonesia, bukan Kristen Asia, bukan. Saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Saya juga sederajat, ya sama dengan orang-orang yang mengaku secara DNA mewarisi diri sebagai bangsa pilihan atau umat pilihan Allah itu, yakni Israel. Jadi saya tidak pernah menganggap terlalu hebat Israel. Biasa saja. Bahkan ketika ada perang-perang di masa lalu pun ya antara Israel dengan Lebanon, Israel dengan Suria, Israel dengan Palestina, saya bersikap ya netral saja. Kalau memang Israel salah ya kita bilang salah. Kalau Israel benar ya kita bilang benar ya. Cuma memang sekali lagi sudut pandang kita ketika menilai apa yang terjadi di Israel harus dengan objektif bukan subjektif. Objektif berkali-kali saya bilang jangan ukurannya koran lokal, koran Indonesia. Sebab kalau koran Indonesia pasti kita membacanya negatif ke Israel gitu ya. Jadi kita harus lihat coba koran-koran internasional. Ya. Jadi supaya balance gitu ya, supaya imbang ya.
Mau koran Arab kek, mau koran Eropa kek, koran Amerika, atau koran Israel, kita harus melihat itu semuanya. Tapi secara prinsip saya tidak menganggap dia hebat. Cuma saya memang mengunci mulut saya untuk tidak mengutuki orang-orang yang mengaku sebagai bangsa Israel itu. Karena mereka menerima janji secara spesifik bahwa yang memberkati mereka akan diberkati, yang mengutuk mereka akan dikutuk. Maka saya sadar itu, ya saya meskipun ketika mereka berkonflik dengan negara manapun, ya saya berusaha netral. Dan kalau ketika saya lihat Israel yang salah, ya saya hanya bilang salah saja. Ini kurang baik dilakukan oleh Israel sebagai sebuah bangsa. Apa yang dilakukan pemimpin mereka terhadap negara tertentu itu kurang bijaksana, tapi hanya sebatas itu. Ya, tidak langsung menjustifikasi atau menghakimi dengan mengutuki Israel atau menyumpah serapahi Israel. Sebab kalau itu dilakukan, ya maka kita akan dikutuk bukan oleh Israel tapi oleh Tuhan yang berjanji kepada mereka sebagai as nation, sebagai sebuah bangsa. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat ini, akhirnya ya kita memahami bahwa dalam Kristus itu ya kita sama, ya. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, nggak ada lagi, ya. Kita semua dalam Tuhan bersaudara, ya. Dan Paulus mengatakan bahwa dalam Injil itu dia adalah pelayan, ya, pelayan dalam kasih karunia Allah, ya. Jadi memang orang yang sudah terima kasih karunia Allah itu mestinya juga seperti Paulus menjadi pelayan-pelayan Allah selanjutnya, menjadi hamba-hamba Tuhan selanjutnya. Kalau saya pakai bahasa budak-budaknya Tuhan juga itu lebih tepat, ya. Jadi hidupnya bukan dirinya lagi, tapi Kristus. Jadi meskipun dia punya ego, masih punya sesuatu untuk yang dia lakukan untuk kesenangan dirinya, tapi mestinya melayani Tuhan itu harus ditempatkan sebagai sebuah prioritas utama. Dan ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus di pasal yang ketiga ini. Ya. Bahkan dikatakan, Paulus mengatakan bahwa dirinya yang paling hina di antara segala orang-orang kudus, yakni para rasul, karena memang backgroundnya dia kan, yang dia mengawali memulai menjadi seorang Kristen, sebelumnya menjadi seorang pembunuh orang-orang Kristen. Jadi stigma itu nggak bisa hilang dalam diri Paulus, bahwa dulu dia adalah penganiaya orang percaya, meskipun Tuhan bisa ubah. Nah, karena stigma itu, karena pengalaman masa lalu yang memang fakta itu, Paulus selalu merasa bahwa dirinya paling hina. Jadi meskipun dia dipuja-puja oleh banyak orang, dia merasa bahwa dirinya memang tidak layak lah, ya, disandingkan dengan rasul-rasul yang hebat-hebat itu. Itu satu sisi bagus, saudara, supaya kita akhirnya bisa terus rendah hati. Kita tidak jadi seperti kacang lupa pada kulitnya, ya. Jadi sometimes beberapa yang kita lakukan, beberapa tindakan masa lalu kita yang kurang baik itu bagus untuk diingat, bukan untuk akhirnya membuat kita rendah diri, tapi membuat kita akhirnya bisa tidak jadi lupa diri juga, ya. Dengan kita sadar bahwa dulunya kita seperti apa, ketika kita sudah ada di posisi yang kayaknya bagus, baik di mata orang lain, kita jadi nggak sombong karena kita bisa begini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Mengingat dulu kita itu hampir seperti ini. Nah, itu yang saya secara pribadi juga sering kan bilang kepada banyak orang. Bahwa meskipun saya Kristen sejak lahir, ya saya pernah di satu titik di masa muda saya nyaris menjual Tuhan gitu. Nah, itu yang saya ingat terus, ya, bukan konteks latar belakangnya, tapi momen itu yang saya ingat terus, ya. Saya akhirnya bukan merasa bahwa terintimidasi dengan dosa itu, enggak. Saya merasa sudah diampuni dosa saya sama Tuhan, buktinya saya sekarang ini dipulihkan Tuhan seperti ini. Tapi dengan mengingat hal itu membuat saya akhirnya tidak lupa diri, tidak sombong gitu, ya, tidak besar kepala juga gitu, ya. Jadi ya iyalah saya bisa seperti ini ya karena Tuhan, karena dulu saya udah hampir jual Tuhan, nggak layak sebenarnya. Jadi kalau sekarang saya seperti ini, pelayanan saya memberkati orang, terus juga mungkin dipuji-puji orang, ya saya akhirnya bisa sadar bahwa pencapaian saya ini ya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu yang saya pahami, ya, karena itulah saya mengerti Paulus kenapa bicara selalu dalam beberapa suratnya dia adalah orang yang paling hina, ya. Dia selalu mengatakan, aku tidak pernah menganggap semua yang di belakangku itu hebat,
bahkan kubuang seperti sampah. Itu kan menunjukkan bahwa memang dia menyadari siapa dirinya, ya. Jadi dia mengerjakan segala sesuatu dengan the best, ya semata-mata ingin membalas kebaikan Tuhan itu yang telah menyelamatkan dia. Jadi inilah yang dibagikan Paulus kepada jemaat Efesus, ya. Ya, supaya jemaat itu juga akhirnya melakukan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan dengan kapasitas masing-masing jemaat itu, ya. Jadi sesuai dengan tujuannya Tuhan kepada setiap kita, itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah dalam Tuhan, kata Paulus di ayat 12 itu, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, saya berkali-kali bilang, kita bisa mengenal Tuhan tuh kalau punya iman. Ya. Iman itu hanya didapatkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang berkesinambungan. Seperti tadi di awal prolog saya kenapa bikin program seperti ini, ya karena saya menyadari, ya, meskipun itu tidak terlalu, program seperti ini tidak akan disukai banyak orang, membaca Alkitab terus men-sharingkannya, apa yang didapatkan itu tidak populer, ya, dalam program-program. Bahkan bisa saja, coba Bapak Ibu cari, ya, ada nggak yang program Deep Talk with Pase di tempat lain, ya, yang tadarusan Alkitab, membaca Alkitab ini. Saya rasa mungkin, ya kalaupun ada, tidak populer, ya, hanya sangat minim. Mungkin kalau di 100 program hanya satu yang seperti ini. Bahkan jujur saya belum menemukan gitu, ya, yang secara sistematis terus-menerus, ya. Kalau cuma sekali-sekali, ya itu biasa saja, tapi terus-menerus kita tadarusan Alkitab ini sudah hampir menyelesaikan semua 26 kitab perjanjian baru. Ya, berarti tinggal satu kitab lagi, kitab Roma yang belum kita bahas. Ini Efesus tinggal 3 pasal lagi, ya. Jadi kita akan mengakhiri 27 kitab perjanjian baru. Kita baca sistematis, meskipun tidak dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu, ya, tapi semua kitab kita baca sistematis dari pasal pertama, ayat pertama sampai pasal terakhir, ayat terakhir. Baru kita ganti kitab. Ya. Jadi ini sesuatu yang bagi saya penting untuk saya kerjakan, ya. Ini bisa saja menjadi pencapaian saya juga gitu, ya. Karena saya memahami bahwa membaca Alkitab secara runtut itu, secara sistematis itu penting untuk kita punya dasar memahami tentang iman kita. Ya. Jadi saya banyak ketemu orang yang cakap sekali, ya, bercerita soal topik A dalam kekristenan, topik B dalam kekristenan. Tapi 5 menit, 10 menit saya bicara dengan dia, saya tahu dia tidak menguasai banyak, hanya topik-topik tertentu saja. Indikasi dari apa, ya, dari cara percakapannya, ya, cara penyampaiannya, itu bisa kebaca, saudara, ya. Dan saya bisa menyimpulkan orang-orang tipe begini itu orang-orang yang mungkin saja sudah jadi pendeta, sudah jadi pengkhotbah terkenal, tapi tidak pernah membaca Alkitab secara sistematis, ya. Semua kitab dibaca dari pasal pertama, ayat pertama, sampai pasal terakhir, ayat terakhir. Kelihatan, saudara, ya. Wawasan kita, pemahaman iman kita itu kelihatan ketika kita bicara dengan seseorang, ya. Dan saya sangat yakin pemahaman iman kita yang benar itu bisa kita dapatkan jika Bapak Ibu melakukan tadarusan Alkitab ini. Ya, bukan lewat program ini saja, ya. Bapak Ibu bisa bikin sendiri, bisa memodifikasi. Caranya itu bisa berbeda-beda, satu kelompok, satu komunitas dengan kelompok dan komunitas lainnya. Itu masalah teknis, ya. Tapi yang penting kita mulai membaca Alkitab kita secara sistematis, secara kronologis, itu yang terbaik. Kita baca perikop berikutnya, ya, doa Paulus. Itulah sebabnya, ayat 14, aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu kalimat yang menarik tadi, saudara. Ya, bahwa Paulus berusaha dan juga dia berdoa ya, agar jemaat di Efesus ini itu beroleh pemahaman iman yang benar. Supaya imanmu, oleh karena imanmu, Kristus tuh benar-benar diam dalam hatimu dan kamu berakar di dalam kasih itu. Jadi itu hanya bisa didapatkan sekali lagi ya dengan membaca Alkitab, merenungkan Alkitab siang dan malam. Apa yang dikatakan Paulus, doanya Paulus di ayat 18 itu doa juga mestinya buat setiap orang percaya. Kita mendoakan mereka. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Ayat 18, supaya apa? Supaya saya yang dalam doamu, supaya kamu yang dalam doa saya, bersama-sama dengan segala orang kudus, bersama-sama dengan semua orang percaya, kita mendoakan mereka juga, untuk dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan itu bisa kita dapati kalau kita menyelidikinya, mendalaminya kan. Seperti Bapak Ibu misalnya melihat gedung yang besar. Kalau Bapak Ibu hanya mengagumi dari luar saja, wow, istana itu besar, istana itu indah, istana itu begitu megahnya. Ya kita hanya bisa mendeskripsikannya sebatas itu. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, terus ada tour guide di situ yang menjelaskan, oh istana ini dibangun di tanah seluas 10 hektar. Istana ini sendiri luasnya memakai luas keseluruhannya itu bahkan sampai 1,5 hektar. Panjangnya itu berapa ratus meter, lebarnya berapa ratus meter dengan beberapa tingkat, dan tinggi plafonnya digambarkan misalnya berapa puluh meter gitu ya. Sehingga akhirnya ketika kita mendapatkan deskripsi itu ya, dibuat dari batu ini, dipoles dengan ini, keramiknya dari marmer lah, dari pualam yang termahal lah, kayu-kayunya terbuat dari kayu yang termahal lah, ya, ukiran-ukirannya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sampai detailnya seperti itu, ketika kita akhirnya sudah selesai kunjungannya, ya, bahkan kita udah lewati kunjungan itu 10 tahun, 15 tahun kemudian, ya, kita masih bisa mendeskripsikan megahnya istana itu, karena kita pernah mendapatkan penjelasannya, meskipun kita tidak bisa secara detail ya, karena sudah belasan tahun ya, kita lupa panjangnya berapa, lebarnya berapa, tapi apa yang kita ingat di 10 tahun lalu penjelasan dari tour guide itu pasti terus termemorize ya dalam benak kita, sehingga kita bisa menjelaskan soal istana itu akan jauh lebih hidup daripada orang-orang lain yang hanya mengamatinya dari luar. Benar ya saudara ya? Iya ya. Saya yakin ya, orang-orang yang misalnya ke Candi Borobudur nggak pernah naik sampai atas meskipun panas sekali ya, itu nggak bisa mengerti, nggak bisa menghargai lah gitu paling tidak ya, bahwa ini buatan tangan manusia ya. Bagaimana batu bisa disusun sampai di bagian atap, dan bagaimana arca itu bisa naik sampai ke atap ya. Dan itu kita kalau naik sekarang sampai ke puncak yang tertinggi cukup melelahkan, antara step batunya itu cukup tinggi. Kalau Bapak Ibu datang ke sana di masa kanak-kanak saudara di usia SD, saya yakin Bapak Ibu masih ingat ya capeknya seperti apa. Itulah yang termemorize di saya, karena pertama kali saya ke sana itu ya usia SD. Usia sekitar kelas 2, kelas 3 dengan bapak saya ya. Jadi kelas 2 itu kan berarti masih usia 8 tahun, 9 tahun ya. Masih belum terlalu tinggi, dengan step-step seperti itu. Naik meskipun zaman dulu energi anak-anak masih kuat gitu ya. Tapi itu yang terekam di saya. Panas ya. Terus juga capek gitu ya. Tapi saya memutari terus ya. Jadi tahu ukiran-ukiran reliefnya ya. Ya meskipun saya tidak tahu, saya kalau lihat di YouTube ada ya relief ceritanya begini ya. Saya tidak ingat ya, tapi saya tahu lah paling tidak itu ukirannya seperti apa, karena saya bisa meraba dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada patung di dalam stupanya itu ya, patung Buddha saat itu ya. Saya juga berpikir nih gimana caranya bisa masukinnya ke sini ya. dalam memorize anak SD itu amazing gitu ya. Meskipun sekarang kita bisa mengerti dengan nalar yang ada ya. Nah itu yang terekam tuh. Sehingga meskipun saya kalau diajak ke sana lagi juga mungkin malas naik ke atas gitu ya.
Tapi saya punya cerita soal itu, ya. Saya bahkan selalu memotivasi, makanya ketika terakhir saya ke sana, ya, anak saya si Sean saya ajak naik benar-benar ke atas, ya. Kalau yang kecil masih masih kepanasan, supaya paling dia tahu lah gitu ya, bahwa ini seperti ini, bentuknya begini, meskipun dia juga tidak tertarik ya, namanya anak masih SD gitu ya, akan hal-hal seperti itu, tapi saya paling tidak pernah bawa dia ke sana. Karena dulu zaman saya kecil itu yang termemores ya, bahwa mengagumi gitu ya, bahwa bahwa ada benda atau bangunan peninggalan nenek moyang kita yang begitu megahnya, yang dibangun saat itu dengan keterbatasan teknologi tidak secanggih sekarang. Kalau Candi Borobudur dibangun sekarang ya dengan laser dan lain sebagainya, mungkin akan jauh lebih indah gitu ya. Tapi itu kan batu alam ya, yang zaman dulu teknologinya dengan memahat tenaga yang luar biasa. Saya bisa memahami orang yang memahat batu itu ya berarti orang-orang yang memang kuat ya, mungkin punya ilmu tenaga dalam, saya nggak tahu, sehingga pahatannya bisa semulus itu ya, sebagus itu pada zaman itu. Sekarang saja sudah ratusan tahun masih terlihat indahnya, di mana zaman saat pertama kali dibangun. Dan itu kan membutuhkan waktu yang kalau kita membaca sejarah ya bukan cuma 10 tahun, itu waktu yang panjang. Sampai wangsanya sudah berakhir, itu masih diteruskan ya, karena memang membangun seperti itu dengan teknologi yang sangat terbatas zaman dulu nggak mungkin bisa seperti membangun stadion bola di Jakarta dan di Banten yang katanya dibangun tidak sampai setahun gitu ya. Zaman sekarang apa sih yang tidak mungkin gitu, tapi zaman dulu kan sangat terbatas teknologi. Yang saya mau katakan, mengenal Tuhan itu ya, memahami iman yang benar itu ya butuh effort, butuh usaha. Dan ya paling benernya ya bukan cuma mendengarkan khotbah, paling benernya bukan cuma melayani. Sebab banyak orang mendengarkan khotbah, banyak orang melayani, itu sebenarnya jujur saja nggak kenal siapa yang dikhotbahkan secara pribadi, nggak tahu siapa yang dilayani secara pribadi. Sebab saya banyak dengar, saya banyak lihat dengan mata saya, dengan pengalaman saya yang cukup panjang dalam pelayanan, hampir sepertiga umur saya sudah melayani Tuhan, 2/3 umur saya melayani Tuhan. SMP saya sudah melayani Tuhan, meskipun dalam skop yang kecil, tapi saya sudah melayani. Saya tahu bahwa banyak orang-orang yang melayani itu ya baru kenal Tuhan. Misalnya kalau imam musik, seorang pemusik, ya jago main gitar, jago bass, jago drum, jago main keyboard, penyanyi sekuler, suaranya bagus, terus tiba-tiba dia bertobat, lahir baru, terus pendetanya ngajak, yuk pelayanan yuk, maka dia langsung, saya berani yakin, diberikan kesempatan melayani di mimbar Tuhan. Padahal dia belum mengenal sungguh siapa Tuhan, memang sudah lahir baru, sudah tahu, sudah beriman, Yesus itu Tuhan, sudah jatuh cinta sama Tuhan, tapi baru jatuh cinta gitu loh, belum kenal dia, ya, sehingga akhirnya ya pemahaman dia sebatas itu saja. Terlebih kalau dia akhirnya sudah merasa hebat karena sudah diberikan stempel sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalau orang sudah melayani di mimbar itu, orang awam dapat dengan mudah menerima ketika dia berkhotbah gitu. Wah, ini kan kacau, saudara. Jadi orang yang belum kenal Tuhan dengan dalam, belum mengenal tinggi, lebar, dalamnya Tuhan, kasihnya Tuhan, terus diberikan kesempatan untuk sharing firman. Meskipun tidak salah, karena bersaksi itu ya siapa saja. Melayani itu ya kita dipanggil sesuai dengan ketika kita dipanggil. Tapi untuk mengajar itu kan butuh sesuatu, butuh skill, saudara, butuh pendalaman, ya. Semua orang bisa hitung-hitungan 3 tambah 3 6, 7 tambah 7 14. Kali-kalian kita jago. Tapi bukan berarti kita jago tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian. Kita kemudian bisa melamarkan diri kita menjadi guru matematika, bahkan untuk SD. Kan nggak bisa. Harus ada skill khusus, harus ada sertifikasi khusus, ijazah khusus, sehingga akhirnya kita bisa menjadi guru matematika secara akademis. Kalau Bapak Ibu cuma ngajar anak-anak kita ya bisa saja. Tapi kan Bapak Ibu nggak bisa kemudian membuka les atau melamar menjadi guru matematika di sekolah manapun begitu. Nangkep ya maksud saya ya. Untuk mengajar Alkitab bukan berarti harus lulus sekolah tinggi teologi ya. Meskipun itu bagus. Tapi paling tidak ya orang yang benar-benar sudah cukup lama lah. Cukup punya kedewasaan lah.
cukup punya pemahaman lah tentang apa? Tentang Alkitab. Ya. Dia sudah mulai belajar Alkitab, dia sudah mulai membaca Alkitab, dia sudah mulai khatam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sudah berulang-ulang dia baca. Meskipun mungkin pemahamannya belum sempurna, tapi orang yang seperti ini, apalagi membacanya bukan sekedar membaca, tapi merenungkan firman Tuhan, ini bagi saya sudah bisa. Meskipun dia tidak punya gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, untuk mulailah mengajar. Ya. Sebab hari-hari ini orang pokoknya nadanya kenceng, ya, ngajarnya kayaknya yakin gitu ya, intonasinya bagus gitu ya, udah langsung dikasih kesempatan jadi pendeta untuk berkhotbah dan lain sebagainya. Ya, kalau apa namanya, kalau saya menganggap ya bukan berarti salah ya, tapi ya tadi akhirnya nggak heran di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang cuma cari sensasi saja. Ya. Dianggap pengajaran kita sensasi oleh orang silahkan saja, tapi paling tidak kita mengajarkan sesuatu yang secara ilmu tafsir, secara ilmu hermeneutika itu tidak melanggar. Kita bisa berapologet, kita bisa memberikan argumentasi kenapa kita menafsirkannya begini. Ya. Apa alasan kita menafsirkan begini? Kita bisa menjelaskan secara ilmu tafsir. Dan kalau itu bisa dijelaskan dalam ilmu tafsir, ya penafsiran orang lain berbeda dengan kita, penafsiran kita berbeda dengan orang lain, menjadi sesuatu yang biasa. Tapi jangan sekedar menafsir, berkhotbah, tapi kita nggak tahu bagaimana menafsirkan itu. Kita menafsirkan semau kita sendiri gitu. Ini yang banyak terjadi di luar sana. Ya. Sehingga akhirnya aneh-aneh. Saya baru kemarin ada orang japri, ada orang yang katanya sedang mengandung bayi Yesus gitu ya. Katanya bayi dalam kandungannya itu nanti kembar. Satu laki-laki namanya Yesus, satunya perempuan namanya Maria. Ya, terus bagi saya aneh ya. Saya menghormati orang yang japri saya ini, tapi bagi saya, ya kalau ini menjadi masalah yang membingungkan dia, meresahkan dia, bagi saya aneh. Sebab kalau bagi saya, kalau ada jemaat dowe pun berkata begitu, atau pendeta lain berkata begitu kepada saya cuma cengar-cengir saja dan akan anggap itu angin lalu. Kenapa? Nggak penting dan tidak akan membuat saya tidak bisa tidur gitu. Sebab saya sudah tahu, nanti andai kata Tuhan datang kembali pun caranya seperti apa. Dari mana? Dari Alkitab. Saya sudah merenungkan, saya sudah melihat dari banyak kitab, dari banyak sisi, dari banyak penulis, dari banyak rasul. Sehingga ketika nanti mengatakan, oh Yesus sudah turun, di mana? Di Brasil. Saya akan cengar-cengir aja. Ketika nanti akan ada yang berkata, wah antikristus sekarang sudah berkuasa, di mana? Di Angola. Saya akan cengar-cengir aja. Wah, dua saksi Allah sudah muncul, di mana? Misalnya di Jepang. Saya akan cengar-cengir aja. Kenapa? Bagi saya, dengan pemahaman yang saya dapatkan dari membaca Alkitab dan mendalami doktrin akhir zaman dari Alkitab, itu sesuatu yang nonsen. Itu sesuatu yang nggak mungkin, ya. Meskipun mungkin ada persentase 0,00 sekian, ada possibility, ada kemungkinan ya, karena ya itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi bagi saya Tuhan yang saya kenal tidak mungkin bertabrakan dengan nubuatan Dia di Alkitab kita. Saya tahu Yesus akan datang kembali di mana, sebagai apa, dan bagaimana. Saya tahu kemunculan dua saksi Allah nanti bagaimana, bentuknya gimana. Saya bisa berimajinasi. Antikris pun, meskipun saya mungkin nanti mati dia belum muncul, tapi sampai saya mati, saya sudah bisa membayangkan nanti dia munculnya bagaimana, berkuasanya bagaimana, siapa saja yang mendukungnya. Saya sudah bisa membayangkan itu dengan imajinasi saya saat ini. Meski imajinasi saya ini belum tentu benar, meski pemahaman dan tafsiran saya belum tentu benar, tapi saya bisa membayangkan. Sehingga kalau ada orang bilang, wah Yesus akan lahir nanti dari perempuan Jawa, saya akan ketawa doang. Nggak akan membuat saya nggak bisa tidur gitu. Meskipun nanti pemahaman itu dipercayai oleh banyak orang bodoh, ya biarin aja, namanya juga orang bodoh. Makanya saya mengajar ini supaya apa? Bapak Ibu yang mengikuti saya dalam tadarusan Alkitab tidak menjadi orang Kristen bodoh. Orang Kristen bodoh itu orang Kristen yang gampang percaya A, B, C, D, E. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca Alkitab, karena dia nggak pernah mendalami Alkitab, karena dia tidak menguasai Alkitab. Makanya gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang bombastis di luar sana. Nangkap ya saudara ya? Ya. Oh, sudah ya? Cuma sampai ayat 21. Jadi ini yang saya dapatkan yang saya bagikan kepada saudara pada malam hari ini ya.
Jadi cuma sampai ayat 21, saya pikir tadi sampai ayat 30-an gitu ya. Rupanya Efesus yang keempat mungkin yang sampai ayat 30-an ya. Jadi yang saya mau katakan kepada kita, jadilah orang Kristen yang memang benar-benar memahami kebenaran dengan sungguh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di sebuah gereja, gerejamu itu bikin program seperti Tadarusan Alkitab ini, dukung caranya gimana? Yuk belajar datang, belajar ikut join, belajar agar komunitas kecil. Saya yakin kalau dibuat di gerejamu yang ikut ini ya hanya beberapa orang. Mungkin awalnya banyak, tapi lama-lama berkurang. Tapi saudara harus terus stay di situ. Ya, bertumbuh di situ. Ya, apa yang kau dapatkan di Tadarusan Alkitab saya, coba di-sharingkan, dibagikan di situ. Tukar pendapat, ya. Dia berdiskusi di komunitasmu dengan pendetamu, dengan gembalamu. Bukan untuk menang-menangan. Kita kalau berdiskusi, ya, kita punya penafsiran A, teman kita punya penafsiran B, bukan berarti kita menang-menangan. Kita ya tukar pikiran, karena selalu saya mengatakan bahwa penafsiran itu bisa berbeda. Beberapa orang yang benar-benar sudah mengikuti saya akan menjadi orang yang dengarkan saya akan menghargai pendapat tafsir orang lain. Ya. Jadi jangan terlalu baperan, jangan terlalu menganggap diri tafsiran kita paling benar, ya. Terus tafsiran orang yang paling salah. Kita berbeda, oke, tapi kita tukar pikiran dengan kepala dingin, ya. Saling berpegang pada pendapat kita itu boleh, cuma jangan sampai itu menjadikan kita dengan dia akhirnya saling menyakiti, ya. Dan itu yang tidak Tuhan inginkan. Semoga dipahami oleh semuanya, dan saya berharap sungguh semua saudara itu bisa memahami kebenaran dengan sungguh, ya. Kalau saudara tidak punya di komunitasmu program seperti ini, maka ikuti terus, ya, program saya ini. Kalau baru, Bapak Ibu di waktu senggangmu, di jam-jammu yang lain selain kita tadarusan pada Efesus ini, Bapak Ibu silahkan lihat loh. Saya sudah tadarusan Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hampir 26. Efesus kalau kita selesaikan 26 kitab, kita sudah selesaikan tadarusan Alkitab kita. Tinggal, sekali lagi saya ulangi lagi, tinggal surat Roma yang belum kita baca, yang belum kita bahas. Saya sengaja kasih itu paling akhir karena menurut saya pribadi, sah dong, ya, saya berpendapat kan, surat Roma itu surat yang menurut saya paling doktrinal, paling dalam, begitu. Karena ya tadi, alasannya sederhana saja, ya. Surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di kota Roma, ibu kota saat itu, yang pergumulannya sangat dalam, yang intimidasinya sangat dalam, yang tidak disukai ya oleh orang Yahudi yang ada di Roma, apalagi orang-orang Romawi yang memang awalnya tidak percaya kepada kekristenan. Mereka percaya kepada mitologi dewa-dewi mereka. Sehingga kekristenan di Roma itu benar-benar mengalami banyak masalah. Jadi makanya menurut saya latar belakang itu membuat surat Roma begitu dalam. Dan kita akan bagikan ini di minggu depan, 2 minggu lagi ya. Berarti di sekitar minggu kedua bulan Juli kita akan masuk di surat Roma, dan semoga dalam beberapa bulan kita bisa selesaikan sehingga di akhir tahun kita bisa mulai dengan tadarusan Alkitab di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama pun seru, ada banyak pemahaman tentang iman yang terekspresi dari nubuatan nabi-nabi. Nabi-nabi itu banyak orang ya. Ya, bukan cuma satu. Ada banyak nabi, dan setiap nabi itu punya pemahaman yang mungkin sedikit berbeda satu dengan lainnya. Karena Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan mengenalkan diri kepada mereka, dan mereka membahasakan perkenalannya dengan Tuhan sesuai dengan kapasitas dia masing-masing. Nah, ya saudara ya, surat atau nubuatan Daniel itu pasti beda dengan nubuatan Amos. Ya, karena kita tahu Amos itu orang biasa, Daniel itu adalah pangeran, dan juga menjadi orang yang tinggal di istana, tangan kanannya raja. Jadi tentu cara Daniel menyampaikan nubuatan, cara Daniel menuliskan surat kitabnya itu berbeda dengan misalnya nabi-nabi lainnya yang merupakan atau yang lahir dari keluarga biasa. Nangkep ya? Jadi ini seru, dan saya berharap saudara menyukai Alkitab kita. Maka cobalah baca Alkitab. Baca saja saudara, renungkan saja pelan-pelan dengan apa yang Tuhan taruhkan di hatimu. Ya. Tentu sebelum kita baca, supaya mendapatkan sesuatu, saudara minta sama Tuhan, Roh Kudus itu menerangi kita. Sehingga saya yakin ketika kita minta Roh Kudus, meskipun kita terbatas, mungkin saudara belum lulus SMA, tidak lulus SMA sekalipun, saudara orang biasa sekali lah gitu ya. Tapi kalau kita meminta Roh Kudus,
Roh Kudus bisa memakai keterbatasan kita yang mungkin dianggap orang negatif itu menjadi sesuatu yang kuat. Tuhan bisa pakai itu sehingga kita bisa melihat cerita-cerita di Alkitab dengan sudut pandang yang berbeda. Selalu saya katakan bahwa Alkitab itu pasti sama, tapi kita mendapatkan sesuatunya akan berbeda-beda. Kenapa? Tergantung dari sudut mana, dari kacamata mana kita membacanya. Saya yang punya latar belakang misalnya sekolah teologi ya, tentu akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang saya pelajari di sekolah tinggi teologi itu. Ada hamba Tuhan lain yang membaca Alkitab dan dia mengenal Tuhan dengan latar belakang misalnya lebih suka menyendiri, lebih suka berpuasa ya, lebih suka ke goa-goa ya, mencari Tuhan, tentu pemahaman dia akan berbeda. Apakah salah? Tidak. Tidak, Saudara. Dan itu justru hebatnya Alkitab kita ini, kita akan bisa mendapatkan pemahaman lebih holistik kalau kita memang bisa menemukan angle-angle pengajaran yang berbeda-beda itu. Tapi sebelumnya dimulai dengan kita. Gitu ya, Saudara ya. Semoga semuanya diberkati lewat program Tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Oke, saya rasa cukup. Dan saudara yang mau belajar bersama kami, ya, Due punya tim pastoral yang mengajar, ya, dengan bekal teologi yang cukup gitu ya. Saya mensupervisinya, ya. Jadi bisa mengikuti kelas sekolah Alkitab kita di bulan Juli nanti kita akan masuk dalam kelas kedua, yakni teologi proper. Ini kelas lepas, saudara bisa mengikuti hanya kelas proper saja, atau saudara yang kemarin sudah mengikuti kelas bibliologi bisa ikut lanjut, atau saudara hanya memilih salah satu, silahkan ya. Jadi ini kelas dasar Kristen, kita akan belajar teologi proper yang nanti dibuka di kelas di bulan Juli adalah pengajaran tentang, kita belajar tentang siapa Allah itu, siapa Bapa itu, siapa Tuhan itu ya. Jadi supaya Bapak Ibu yang dapat atau mengikuti kelas ini nanti bisa punya pemahaman yang baik tentang Tuhan kita, ya, Bapa kita, ya, sehingga bisa menjelaskanlah Trinitas itu apa, Tritunggal itu apa, tentu dengan sesuatu yang tidak dipaksakan, ya. Jadi silakan mendaftar, biayanya sangat ringan sekali, ya. Kalau andai kata Bapak Ibu mengalami kesulitan karena memang secara kehidupan ekonomi masih berat, silakan hubungi nomor telepon yang ada, nanti kami akan bantu saudara ya. Kalau Bapak Ibu terkendala dengan dana, pasti kami akan izinkan Bapak Ibu mengikuti kelas ini. Karena sudah beberapa juga yang ikut kelas ini memang tidak membayar. Ya. Itu karena memang bersaksi, rindu belajar, rindu melayani, tapi dananya masih bermasalah. Karena hidup mereka pun untuk keseharian masih susah gitu ya. Dan kami mengambil bagian di sini. Kalau Bapak Ibu ya berlebihan, ya ada uang lebih, ya coba disupport kami dengan mensubsidi mereka ini. Jadi kita saling berbagi gitu saudara ya, sehingga akhirnya kita mendapatkan pemahaman yang benar, sekaligus akhirnya kita juga lewat berkat yang kita titipkan di program ini, kita bisa mensupport ya hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang memang belum punya pemahaman teologi dengan benar. Jadi saya tunggu kita belajar bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami sudah belajar dari Efesus pasal 3. Tolong kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Kalau diberkati, tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-share program ini. Kenalkan program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga bisa bertumbuh imannya lewat program ini bersama-sama kita. Haleluya. God bless you.